warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhari Ihsan, saya dari kelas 11 IPA 5 dan di sini saya akan membacakan artikel saya yang katanya harus di-upload di YouTube ataupun link. Oke, saya akan uploadnya nanti. Dan di sini saya akan membahasnya tentang gerakan pembaharuan dalam Islam. Nah, saya tambah judulnya yaitu tentang istilah modernisasi juga yang dibimbing oleh Ibu Lesnida Lubis. Ya, Ibu Lesnida. Terima kasih Ibu yang telah membimbing. Dan langsung saya mulai. Nah, untuk teman-teman, apa sih itu gerakan pembaharuan dalam Islam? Nah, gerakan pembaharuan dalam Islam itu adalah suatu upaya untuk menyelesaikan atau kontekstualisasi ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, dalam bahasa Arab itu gerakan pembaharuan Islam ini disebut tajdid, ya, tajdid. Dan orang yang melakukan pembaharuan ini disebut mujaddid. Nah, menurut sejarah, pembaharuan dalam Islam itu tidak hanya terjadi pada masa Utsmaniyah, pada masa sekarang, tidak, tapi pada masa awal adanya Islam dari zaman Rasulullah SAW sampai ke Khulafaur Rasyidin, Muawiyah, Abbasiyah, ya, itu ada pembaharuan dalam Islam. Yang mana umat Islam itu setiap ada suatu pembaharuan dalam Islam, mereka itu terus mencari apa sih dalilnya. Gitu. Apa sih hukumnya? Dengan apa? Dengan berijtihad, dengan metode ijma dan kias dan dengan tetap merujuk kepada al-hadis maupun Al-Qur'an. Gitu. Nah, dengan demikian, pembaharuan dalam Islam itu bukan berarti mengubah, mengurangi ataupun menambah Al-Qur'an dan hadis. Tapi ingat, hanya menyesuaikan pemahaman antara keduanya dalam menjawab tantangan zaman yang senantiasa berubah. Jadi ingat, Al-Quran itu menurut saya pribadi, menurut semua umat muslim adalah suatu kitab yang dapat menyesuaikan dari zaman Nabi Muhammad sampai ke zaman sekarang. Itulah yang namakan kitab Al-Quran, kitab yang sempurna. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran pembaharuan dalam Islam. Munculnya pemikiran pembaharuan dalam Islam dan kaitannya dengan bangsa Utsmaniyah, gitu. Ya, pemikiran pembaharuan ataupun modernisasi dunia Islam itu timbul terutama karena adanya hubungan yang terjadi antara dunia Islam dan dunia Barat, teman-teman. Jadi dengan adanya hubungan itu, pada abad ke-19, umat Islam itu baru menyadari, loh, rupanya bangsaku ini ketertinggalan sekali. Rupanya bangsa Barat itu keren. Nah, saya ceritakan sedikit ilustrasinya. Bagaimana bangsa Eropa itu menemukan titik kebangkitan mereka. Nah, pada saat tahun 1453 ketika Turki Utsmani menyerang Bizantium Timur, ekonomi Eropa mendadak lumpuh. Karena apa? Ditutup perdagangan jalur tengah. Untuk ke Asia tidak bisa. Nah, Christopher Columbus pada tahun 492 kalau tidak salah menemukan benua Amerika, dan pada tahun 498 mereka menemukan jalur ke Asia melalui jalur lain selain dari tengah. Gitu. Nah, dan juga mereka menamakan gerakan, yaitu apa? Sekularisme, apa? Renaissance, apa itu? Yaitu adalah menyingkirkan agama-agama dari pemerintahan. Ya, agama urusannya biara-biara saja. Nah, pemerintahan dengan menghadirkan trias politika. Apa sih itu trias politika? Ya, yang pertama legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dan juga mereka menghadirkan gerakan imperialisme, yaitu penjajahan, dan juga dengan prinsip 3G, God, Gospel, Glory. Mereka meninggalkan ke tanah mereka, keluar, mencari uang, mencari kejayaan, dan juga mencari dan menyebarkan agama, gitu. Nah, jadi itulah titik bangkit Eropa. Dan juga saya akan membahas di sini tentang kerajaan Utsmani dan kaitannya tentang kebangkitan dalam Islam, ya. Terlebih antara kerajaan Utsmani yang mempunyai daerah kekuasaan di daratan Eropa yang sangat luas. Nah, dengan beberapa negara Barat. Namun hubungan dengan kebudayaan Barat ini semakin intens, ya. Saat jatuhnya kekuatan Mesir oleh Napoleon Bonaparte dari Perancis. Saya akan ceritakan sedikit tentang Napoleon ini, teman-teman, karena ini lumayan penting materinya. Ya. Seperti yang menurut sejarah, yang dijelaskan menurut sejarah mengenai dinasti Mamluk yang ada di Mesir. Teman-teman paham dinasti Mamluk yang ada di Mesir? Pada tahun 1517, mereka takluk di bawah pimpinan Turki Utsmani. Namun seiring berjalan waktu, Turki Utsmani itu melemah. Jadi dinasti kerajaan Mamluk ini melepaskan diri dari kerajaan Turki Utsmani. Nah, ketika mereka melepaskan diri inilah mereka ya membangun sendiri pemerintahannya, dan juga di sini lahirlah namanya
mulailah munculnya latar belakang invasi Napoleon di Mesir. Nah, kan kita tahu 1800-1750 itu kalau tidak salah revolusi industri. Nah, pasca revolusi industri Prancis pada tahun 1789 di sini, Prancis mengalami masa kebangkitan. Ya, negara tersebut mulai menjadi negara besar yang menjadi saingan berat Britania Raya. Apa itu Britania Raya? Inggris. Ya, kedua negara tersebut banyak terlibat konflik kepentingan, yang mana di Inggris itu meruntuhkan kerajaan Mughal. Mereka, kalau kalian bahas kerajaan Mughal itu, mereka ada tentang sedikit kaitannya dengan Inggris, ya. Dan juga di Mamluk ini, di Mesir ini ada kaitannya dengan Prancis, yaitu si Napoleon ini. Nah, jadi pasca revolusi Prancis ini, si Napoleon ingin menjadikan Mesir itu di bawah kekuasaannya. Jadi mereka menginvasi Mesir pada tahun 1798 sampai 1801. Teman-temanku, kalau selamanya invasi, ya, tidak selamanya itu berdampak buruk kepada orang yang diinvasikan. Contohnya umat muslim yang diinvasi di Mesir, mereka tidak selalu menganggap buruk invasi itu. Justru mereka malah menganggap itu bagus, sehingga memicu intelektual muslim untuk melakukan pembaharuan, ya, demi mengejar ketertinggalan dari bangsa barat. Ibarat kalau kata orang, kita nembak pakai senapan angin, mereka udah senapan mesin, begitu. Kita masih lihat kita sudah dilempar bom. Nah, pada masa pendudukan Napoleon di Mesir dibentuk suatu lembaga ilmiah bernama Institut di Egypt. Apa sih Institut di Egypt ini? Nah, itu dia seperti universitas yang mempunyai 4 bagian ilmu pasti, bagian ilmu alam, bagian ilmu ekonomi politik, dan bagian ilmu sastra seni. Teman-teman sekalian, Mesir aja, umat Islam yang dulu saja, kalau ingin mengejar ketertinggalan dari bangsa barat, mereka itu harus belajar dulu serius-serius. Nah, untuk teman-temanku yang ada di Indonesia, yang ada di kelas, yang mendengarkan ini sekarang, untuk mengejar ketertinggalan Indonesia kita ini dari bangsa-bangsa lainnya, kita harus belajar. Karena apa? Kita belajar dari sejarah. Sejarah itu ingat terus berulang. Bukti Mesir belajar untuk mengalahkan Barat, kita harus belajar untuk mengalahkan saingan-saingan negara kita, untuk menjadikan pribadi kita lebih bagus lagi. Walaupun ini pelajaran SKI, tapi ingat, yang namanya belajar itu bukan tentang aspek SKI-nya, tetapi kita belajar segala aspek. Saya hanya mengingatkan saja bahwa sebenarnya awal mula kebangkitan dari Islam ini, setahu saya, dimulai dari Mesir itu. Dari ketika mereka sadar bahwa ternyata bangsa barat itu lebih maju, dan mereka terus membuat gerakan-gerakan pembaharuan. Nah, kita masuk kepada faktor pendorong gerakan pembaharuan. Ini materi beda lagi. Faktor gerakan pendorong gerakan pembaharuan ini ada 4 di sini, ya. Saya akan bacakan. Yang pertama, adanya sifat jumud atau stagnan yang membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Nah, selama umat Islam masih bersifat jumud dan tidak mau berpikir, mereka tidak akan mungkin menciptakan suatu pembaharuan yang berbeda tentunya. Nah, oleh karena itu, untuk itulah maka perlu diadakan upaya pembaharuan dengan memberantas sikap jumud dan menggerakkan kembali tradisi ijtihad di kalangan umat Islam. Ini kalau diterapkan di Indonesia, mantap pastinya. Yang kedua, persatuan di kalangan umat Islam itu mulai terpecah belah. Nah, jadi karena itu, maka lahirlah suatu gerakan pembaharuan yang berupaya memberikan inspirasi kepada seluruh umat Islam untuk bersatu dan melawan imperialisme Barat. Yang ketiga, hasil adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Utsmani itu sebenarnya berkontak langsung dengan dunia Barat, yang terjadi sangat intens, yang menimbulkan sebenarnya mereka itu ya perang-perang dingin seperti itu, gitu. Mereka sadar mereka itu lemah di mana, mereka evaluasi. Misalnya, oh, kita kalah di militer nih, kita kalah di sistem pemerintahan, mereka evaluasi. Terus mereka lahir dengan suatu gerakan baru, gerakan Islam gitu, dengan merujuk pada Al-Quran, Al-Hadis juga. Jadi seperti itu menurut saya. Dan juga yang keempat ada, meski demikian, pembaruan dalam Islam itu berbeda dengan Renaissance. Tentu berbeda. Perbedaannya di mana? Nah, jika Renaissance itu muncul dengan cara menyingkirkan peran agama dari kehidupan masyarakat, maka pembaruan Islam itu sebaliknya, ya. Islam itu malah mengikutkan agama dalam pembaruannya, yang merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis dalam pembaruannya. Jadi itu bedanya kebangkitan Barat dengan kebangkitan Islam itu jelas berbeda. Tentukan mana pilihanmu. Kalau saya memilih tentang kebangkitan Islam yang merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, mungkin itu dulu presentasi dari saya. Mungkin kalau ada tambahan, sebenarnya masih banyak tambahan dari sini.
mungkin akan dijelaskan dari teman saya. Ada Fatih Farid Archibua dan ada Muhammad Aidil Saputra. Mungkin saya sudahi dulu presentasi saya yang sedemikian rupa ini. Kalau ada kurang ataupun ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih pemula dan belum paham kali sebenarnya sejarah. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.